إلى هذه ولكن تصلي على حضرة النبي المصطفى رسول الله وإليه من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا صاحبنا الأكبر مجند البغدادي وخصوصا yang santri mulia Syekh Abdul Halim bersama baik berbaju madhuratihim wa ila khususan Syekh Abdul Samad Al-Palambani rahimahullah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifat wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin, kitab Syarus Salikin, di mana kitab ini sedang menjelaskan yakni tentang takabur dan obatnya takabur. Sementara kita sudah sampai pada penyebab gitu. Jadi obatnya takabur, kita cari penyebabnya takabur. Sedangkan penyebabnya takabur di sini ada 7 penyebab orang itu menjadi takabur. 1 sampai 5 sudah dibahas pada kajian yang lalu, ya. Kalau kita renungkan baik-baik, memang kita sulit sekali terlepas dari sifat-sifat takabur apabila kita golongan orang-orang yang merasa diri punya kemampuan dan punya keistimewaan dan menganggap orang lain itu jauh di bawah kita. Itulah yang disebut takabur yang terpendam di dalam hati, yang terpendam di dalam jiwa, yang akhirnya akan terekspresikan pada kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk pola, cara, akhlak. Hal-hal semacam itu tentu saja akan mudah dilihat oleh siapa saja sifat-sifat takabur tersebut. Oleh karenanya hati-hati tentang sifat takabur. Karena sifat takabur itu Allah sangat marah terhadap orang-orang yang mempunyai sifat takabur. Bahkan Allah menjelaskan di dalam hadis qudsi bahwasanya Allah la yangduru ila rajulin, yakni Allah tidak akan memandang pada seorang laki-laki yang dimana dia bertakabur dengan gaya pakaiannya yang menghelakkan pakaiannya, atau Allah tidak akan memandang pada seorang laki-laki atau siapapun
yang takabur dengan cara membesarkan dirinya, dengan cara ujub, dengan cara macam-macam, berbagai macam, banyak sekali. Yang jelas ini adalah sudah digambarkan dan sudah dijelaskan, sudah diuraikan pada kajian-kajian yang lalu. Sedikit Bapak ingatkan kembali, sumber awal mula yang bertakabur ialah disebut, dikenal dengan istilah, dengan nama malaikat Ajazil. Malaikat Ajazil itulah bertakabur. Karena apa? Karena dia merasa diri lebih dari Nabiullah Adam alaihissalam, yang sementara itu tercipta dan diciptakan oleh Allah dari tanah. Bahkan disebut tanah liat istilahnya. Iblis menyatakan bahwasanya dirinya setelah ia adalah tidak tunduk terhadap perintah Allah akibat takabur, hanya sekedar untuk menghormatinya, menghormati Adam yang pada saat itu sebagai manusia pertama yang akan dijadikan oleh Allah sebagai khalifah fil ard. Semua malaikat disuruh menghormatinya dengan kalimat usjudu, bersujud gitu. Li Adama gitu. Sujud kamu atau menghormati kamu terhadap Adam. Penghormatan di sini yang dikehendaki ialah di mana Adam itu telah menyandang gelar khalifah fil ard. Namun Ajazil tidak mau karena merasa dirinya itu lebih tinggi derajatnya. Sedangkan aku tercipta dari api, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Derajatnya tentu saja api lebih tinggi daripada tanah. Menurut Ajazil, karena tidak mau sujud, aba wastakbaro, dia enggan dan takabur, wa kana minal kafirin, dia golongan orang-orang yang ingkar terhadap Allah atau orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saat itu pula yang asalnya bergelar sebagai malaikat, sebagai sayyidul malaika, sebagai juga disebut khazinatul jannah, bendaharawan surga, langsung turun. Semua hilang gelar itu, dicabut oleh Allah menjadi iblis laknatullah. Nah, ini konsep ceritanya itu persis kayak di dalam sebuah kerajaan. Kalau di dalam konsep kerajaan itu setiap orang-orang atau siapa saja yang di sekitar raja itu punya gelar masing-masing. Punya gelar. Ada gelar disebut ratu, ada disebut permaisuri, ada disebut selir, ada disebut pangeran, ada disebut macam-macam. Termasuk nona-nona, nenek-nenek juga punya gelar semuanya. Nah, gelar-gelar itulah sudah biasa, dan gelar itu juga terbiasa dipakai, dan bahkan sampai sekarang juga ada istilah gelar-gelar dengan tanda kutip, yaitu ningrat yang bisa kalian dapat dari seumpamanya pergi silaturahmi, datang ke ke keraton Solo, itu bisa dapat juga gelar kalian. Itu gelar-gelar. Terus apalah arti sebat gelar? Kalau hanya digelar-gelar ya, ngapain itu? Dah, kita tidak membahas masalah itu, tetapi membahas itulah begitu dahsyatnya pada saat itu Ajazil yang mendapatkan banyak gelar-gelar, titel-titel yang keistimewaan atau orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang istimewa, sekaligus pada saat itu runtuh. Kebayang gak sih kalau kalian itu mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak sanjungan, menjadi mar'atus soleha, bukan? Itu menjadi hamba Allah yang soleh. Menjadi apa lagi? Menjadi wanita yang penyabar, wanita terus semuanya. Nah, sabar, soleh,
kemudian syukur, kalian ahli bersyukur terhadap Allah, kalian adalah selalu mengabdi kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Semua gelar itu hancur, semua gelar itu hilang, semua gelar itu tidak ada, semua titel-titel itu lepas. Semua titel itu lepas. Karena apa? Semua titel itu lepas karena takabur. Jadi pada saat takabur, jadi orang itu takabur secara otomatis itu lepas semuanya. Jadi jangan kalian merasa diri bisa atau merasa dekat dengan Allah. Sama. Mungkin juga saya juga mungkin sama terhadap kalian. Kalian saya sayangi, kalian saya cintai, kalian saya rengkuh, kalian saya peluk, pokoknya saya sangat menyayangi kalian. Dalam hal-hal lain nggak ada masalah. Kalian mendapatkan gelar salikin atau salikah. Kalian juga disebut torikin, torikah. Kalian juga bisa disebut sebagai seorang ahlus suluk. Kalian disebut juga orang yang dekat atau didekatkan atau dicintai oleh kekasih-kasih Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pada saat kalian bertakabur dengan saya, maka itu semua lepas, hilang. Itu secara otomatis. Itu dari Allah itulah. Itu secara otomatis hilang, lepas, gak ada. Gimana sih takaburnya? Nah, ini persoalan. Takabur semacam apa sih? Ini yang berbahaya. Nah, itulah. Nah, oleh karena itu salah satu di antara yang menjadikan penyebab takabur pada yang keenam ini ialah ilmu. Orang yang berilmu atau mempunyai ilmu. Ini yang sangat berbahaya. Jadi merasa dirinya itu adalah apa? Ilmunya itu merasa lebih tinggi. Kalian tahu nggak sih? Kalau kalian sudah berani datang belajar ke seseorang, kalian berani datang belajar ke seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, seorang apa saja, pokoknya yang kalian belajar di situ, itu adab yang paling baik ialah takdim dan taslim. Kemudian mendengarkan, duduk, jangan mengkonter, jangan menganalisa, yang akhirnya analisa itu menjadi sebuah perbandingan yang ada pada diri kalian. Itu yang akan menyebabkan takabur. Awas loh, bahaya. Contoh, pada saat kalian datang kemudian belajar, sebut saja belajar kitab Syarhus Salikin Ihya Ulumuddin ini, kemudian kalian langsung ngomong, langsung di dalam hati langsung bergetar dan bergerak dengan mengatakan, masalah ilmu atau kitab itu saya udah berulang kali baca kali, ngapain kalau begitu ngaji? Gak bisa. Itu rusak. Itu yang disebut takabur. Itu mengkonter. Itu tidak beradab. Dan itu tidak boleh. Pokoknya kalau kalian di mana saja, kalian belajar, jangan kalian membawa ilmu kalian. Jangan kalian merasa pinter. Bagaimana kalian merasa pinter? Bodoh aja nggak punya. Coba. Bagaimana kalian merasa pinter? Bodoh aja nggak punya. Terus mau apain? Kenapa? Karena semuanya milik Allah. Jadi nggak boleh. Karena disebut afatul ilmi hayala gitu. Yaitu disebut ini apa? Yang disebut kebinasaan ilmu itu ialah takabur. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takunu min jababiratil ulama'i. Jadi jangan kamu jadikan diri kamu itu daripada ulama atau menjadi seorang ulama yang merasa dirinya gagah, merasa dirinya perkasa, merasa dirinya paling pinter, sehingga muncul dan membentuk sifat takabur. Itu yang tidak diperkenankan.
Kalau kita kembali pada contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu menganggap yang di sekitarnya itu makanya disebut sahabat-sahabat. Yaitu kalau dalam bahasa Indonesia ya sama dengan teman-teman. Dia duduk di mana saja ia adalah bisa duduk, tidak harus menyingkirkan yang lainnya. Dia akan makan bersama dengan sahabat-sahabatnya, dia akan duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian dia juga berjalan bersama dengan sahabatnya, dia berperang bersama dengan sahabatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sama-sama. Jadi tidak harus menerapkan metode didaktik tentang guru itu harus ada jenjang dengan muridnya. Di dalam Islam tidak harus semacam itu, karena secara otomatis murid yang baik dan benar itu ada tempat-tempat di mana ia menyikapi dirinya untuk takdim, untuk taslim, artinya untuk dia menghormati, untuk mengagungkan, untuk dia nurut, untuk dia sami'na wa ata'na, itu secara otomatis sebenarnya ada sikap-sikap itu. Maka menjadi seorang guru sebaiknya jangan ia mengklaim dirinya paling pinter, jangan juga mengklaim dirinya adalah paling terhormat, jangan mengklaim dirinya adalah paling segala-galanya di antara yang lainnya. Cukuplah bahwa dirinya adalah dijadikan oleh Allah sebagai perantara untuk menyampaikan ilmu. Cukuplah bahwa dirinya itu dijadikan oleh Allah sebagai selang yang mengalirkan ilmu kepada murid-muridnya. Sedangkan yang memberikan pemahaman itu Allah, yang memberikan hidayah itu Allah, yang dapat akhirnya seorang murid itu mengamalkan itu Allah. Kalau seorang murid itu pintar bukan karena gurunya, kalau seorang murid itu bisa mengamalkan itu bukan karena gurunya, semuanya itu kembali kepada Allah. Semuanya hanya Allah yang bisa melakukan semua itu. Itulah ulama yang benar, itulah ulama yang rosih, itulah ulama yang sesungguhnya. Jadi tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa gemes, tidak ada rasa sebel terhadap murid-murid, baik yang mengamalkan atau yang tidak mengamalkan. Tidak bangga karena dia mengamalkan, tidak juga kecewa karena dia tidak mengamalkan, karena tetap kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman yahdi fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Udah jelas itu. Jadi seperti kalian menjadi orang tua, bisa memberikan petunjuk terhadap anak? Tidak bisa. Bisa mendidik anak? Enggak bisa. Orang tua akan menjadi takabur karena merasa diri ilmunya lebih tinggi. Yang tua merasa ilmunya lebih tua. Yang senior merasa dirinya karena senior ilmunya lebih banyak. Tidak ada dalam hal ini. Tidak ada istilah senior dan junior. Semua adalah di sisi Allah sama hakikatnya. Kelainan di sisi Allah dalam penilaian ialah hanya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia atau yang dimuliakan oleh Allah di antara kamu sekalian, apanya? Bukan hartamu, bukan kepinteranmu, bukan ilmumu, bukan apa saja, tetapi adalah ketakwaan di antara kalian. Itu saja di sisi Allah. Memang sih kalau kita runut secara derajat, Allah sendiri menjelaskan bahwasanya alladzina, dia itu alladzi yaitu dialah zat yang karrama Bani Adam, karrama yaitu dialah yang memuliakan. Yaitu karrama Bani Adam, dia yang memuliakan anak cucu Adam itu semua dimuliakan oleh Allah.
Jadi kalau kalian tidak memuliakan yang lainnya, bagaimana Allah telah memuliakan? Kalau kalian tidak memuliakan anak cucu Adam, itu sama saja kalian takabur. Awas loh. Sebenarnya dimuliakan. Memang akhirnya Allah menjelaskan pada ayat selanjutnya, ada kalimat selanjutnya dalam ayat tersebut, wastofa minhumul ulama. Dan Allah mengangkat derajatnya dari anak Adam yang dimuliakan itu siapa? Ialah orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, yang tidak takabur karena ilmunya. Awas loh. Siapa yang takabur karena ilmunya? Ya aneh-aneh saja, banyak. Sekarang itu udah aneh-aneh deh. Apalagi aduh, saya pikir ngeri kadang-kadang tuh. Semoga saja kita semua selalu ada di dalam naungan nur Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ngeri, percayalah. Di zaman sekarang itu ngeri. Kenapa sih ngerinya? Kalau kita melihat ilmu-ilmu semua, ngerinya karena ini. Karena kita adalah sudah ada di zaman global teknologi yang nyaris tidak terhenti. Gitu. Apa namanya, informasi. Kalau dulu mungkin susah mencari informasi, susah mencari ilmu, sekarang gampang ilmu itu mengalir. Tetapi dengan derasnya ilmu mengalir dari sana sini, semakin deras pula kita menjadi bingung. Bisa jadi kita hanyut atau terbawa arus yang tidak sebenarnya, atau membawa arus yang menyesatkan. Oh, kalau kita cermati baik-baik. Saya terus terang aja, saya juga kaget kemarin tuh dapat di kiriman video ada seorang ustadz. Nah, ya ustadz itu juga punya gelar bagus dan ini bagus, tapi cara menjelaskan tentang hari akhir, apalagi kiamat dan sebagainya, itu sangat miris banget. Artinya jadi sangat menyedihkan. Orang menggambarkan Al-Mahdi dan menggambarkan Dajjal itu, kebayang apa sayang? Kenapa kabur? Jadi menggambarkan Imam Mahdi itu seperti Superman. Jadi Superman yang jatuh dari langit plak begitu, seolah-olah nggak tahu gedenya segede apa gitu loh. Kemudian di baiat di Ka'bah gitu loh. Kemudian keselamatan itu hanya adanya di Timur Tengah. Entah itu dari Palestina atau segala macam. Itu gambaran dia tidak bisa memahami metafor-metafor yang digambarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu loh. Itu yang paling menyedihkan. Jadi Imam Mahdi itu digambarkan seperti kayak Superman turun dari planet lain. Nah. Iya sayang, sana ya. Eyang lagi duduk sini, ayo sana. Jadi digambarkan kalau Imam Mahdi seperti Superman, nggak kebayang dong. Jadi nanti akan ada satu. Iya. Apa? Manggil tapi itu baru 3 cucu. Nah, ini satu lagi. Mau mana lagi? Ayo, sini. Itu baru 3 cucu. Sementara cucu ada 13 atau 14. Kumpul aja di sini semua, dia cucu saya yang ngaji semuanya. Nah, jadi coba kalian bayangkan kalau digambarkannya bahwa Imam Mahdi itu kayak Superman turun. Blek. Kemudian kalau kalian pernah nonton film itu kayak jadi Dajjalnya itu kayak yang raksasa itu. Venos itu. Thanos
Thanos, satunya lagi Venom ya, atau ya udah nggak apa-apa Thanos saja deh. Yaitu yang dia bisa turun raksasa begitu gede gitu loh. Kebayang nggak sih semacam itu? Kan kayak dongeng banget akhirnya. Itu kan gambar ya nggak akan ada selamanya. Dan yang lebih mengerikan lagi, nggak tahu dia tahu dari mana dan sok tahu dari mana. Saya lihat dia juga bukan seorang arifin, dia juga bukan seorang aulia. Berani menentukan loh, bahwasanya akan kejadian di tahun 1441 Hijriah, kan berarti tahun ini, bahwa di bulan Ramadan tanggal 15 Ramadan pas hari Jumat itu terjadi meteor jatuh ke bumi. Pengen saya buktikan itu, saya berani taruhan. Aduh, ayo kita bahkan dia menyerukan kita, ayo kita mengamalkan hari amalan di akhir zaman. Kalau mungkin itu adalah untuk menarik supaya orang itu selalu sholat berjamaah dan sebagainya, itu bagus. Tapi kalau untuk akhirnya ditujukan kepada satu titik tertentu, wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat waktu dulu tuh heboh rame-rame tahun 2012 kiamat gitu loh. Sampai saya sudah menenangkan umat masalah itu gitu. Ya Allah, zikir. Enggak, masih jauh. Kiamat itu masih jauh. Akhir zaman oke, disebut akhir zaman. Kiamat itu masih jauh karena masih banyak orang-orang yang berzikir terhadap Allah. Karena masih banyak umat Islam. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Kiamat itu tanda-tanda yang paling dekat. Kalau umat Islam sudah bersatu seluruh dunia, pimpinannya hanya satu. Pimpinannya itu satu, tidak pernah berantem tuh, terpimpin oleh satu orang seluruh dunia. Itulah yang disebut Mahdi. Dan itu tanda-tanda kiamat dekat. Udah aja. Karena apa? Al-Quran yang menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa'tasimu bihablillahi jami'a, bersatu padulah kalian dengan tali-tali Allah. Ini sudah nggak berlaku. Karena apa? Umat Islam sudah bersatu dengan satu pimpinan. Dulu pernah muncul pimpinan, walaupun itulah kita tidak membahas tentang itu dari mana, tapi muncul. Itu sempat heboh dan itu bagus. Saya perhatikan, ini bukan, oh ternyata bukan. Yaitu waktu terjadi munculnya pimpinan dari Syiah ialah Khomeini. Itu sempat membuat simpatik seluruh umat Islam di dunia. Muncul, yaitu. Kalau beliau iya, sebagai abdal. Walaupun dari, bukan lepas atau dia Syiah atau bukan, kita tidak membahas Syiah atau Sunninya. Tapi beliau adalah salah satu di antara abdal-abdal yang Allah turunkan. Muncul. Itu muncul karena memang yang muncul abdal-abdal itu muncul. Dan muncul dunia itu ditakuti oleh dunia barat maupun mana saja itu dengan munculnya itu. Sampai banyak konspirasi untuk menghancurkan Islam supaya jangan sampai terjadi muncul berikutnya lagi. Semacam itu. Artinya memang benar terjadi. Bagaimana konspirasinya tentang Irak dengan Iran dan diacak-acak semuanya, yang akhirnya berantakan lagi semua. Memang al-haqqu bilanidom yalibuhul batil binidom. Yang benar apabila tidak yang benar itu apabila tidak terorganisir dengan baik, maka akan dihancurkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik dan bagus. Apa saja? Organisasi apapun, kumpulan apapun, kalau dia tidak ada sistem yang baik dan bagus, walaupun dia benar pakai Al-Quran sekalipun, pakai hadis sekalipun, mudah dihancurkan oleh organisasi-organisasi yang notabene tidak pakai Al-Quran, tidak pakai hadis, tapi dia sistemnya bagus, terorganisir benar, itu gampang banget. Itu yang disebut al-haqqu bila nidom yaghlibuhul batil binidom.
Itu perkataan Sayyidina Ali itu menyatakan itu begitu dahsyat ya. Dah, jelas. Jadi contoh, jadi itu yang disebut Mahdi sesungguhnya. Jadi tanda-tandanya ialah apabila umat Islam sudah bersatu, nah, kemudian pimpinannya itu, kiblatnya itu satu, mengakui kepemimpinannya, baik secara legal atau tidak gitu. Artinya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Itu kalau sudah benar-benar menyatu. Atau sebaliknya, kalau Islam sudah tidak ada yang peduli. Sudah di bumi sudah tidak ada yang mengingat Allah, itu sama seperti itu. Ya. Dah, kita tidak membahas terlalu jauh ke sana. Intinya yang Bapak kehendaki di sini bahwa ilmu itu akan menyebabkan seseorang itu menjadi takabur. Karena apa? Takabur indallah, takabur si Allah, takabur terhadap manusia lainnya. Banyak sekali takabur. Ya. Banyak sekali takabur di sana di sini karena ilmu, karena merasa pintar, karena merasa dirinya paling segala-galanya. Ini yang paling berbahaya. Jadi jangan sampai kalian semua, kita semua merasa pinter, bodoh aja nggak punya, ya. Merasa pinter, bodoh aja nggak punya. Kenapa? Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya ditujukan pada orang-orang yang berilmu seperti guru-guru atau lain sebagainya. Oleh karenanya guru itu tidak ada hak sebenarnya. Karena petunjuk itu kembali kepada Allah. Contoh seperti saya sendiri terus terang sampai sekarang dan hingga detik ini, saya itu tidak merasa sedikit pun memberikan apapun terhadap kalian. Artinya kalian mengamalkan, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengamalkan, saya tidak marah. Karena kembalinya Allah. Berarti Allah belum memberikan petunjuk dengan baik dan benar untuk diri kalian. Maka tugas saya ya terus melakukan. Saya tidak akan berhenti. Kendati pun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap Allah, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, sama saja dia juga tidak beriman. Kendati pun sudah jelas semacam itu, tapi saya juga punya tugas untuk menyampaikan. Menyampaikan dengan apa? Bil hikmah wa ma'idatil hasanah, dengan hikmah dan dengan cara yang baik. Saya tetap akan menyampaikan, kalian mau mengamalkan atau tidak, itu urusannya Allah. Kalau Allah memberikan petunjuk kepada kalian, maka kalian memahami ilmu yang mengalir, kemudian mengamalkannya. Kalau kalian mendapatkan separuh hidayahnya, kalian memahami ilmu, tapi belum bisa mengamalkannya. Kalau kalian tidak mendapatkan hidayah sama sekali, kalian tidak akan memahami ilmu, juga tidak bisa mengamalkan. Datang hanya melongo. Nah, datang itu bengong. Kalau nggak bengong, pikirannya kemana-mana. Kalau nggak pikirannya kemana-mana, dia ngobrol sana-sini. Kalau nggak ngobrol sana-sini, dia ngantuk. Kalau nggak ngantuk, dia tidur di majelis. Tuh. Karena nggak dapat hidayah. Andai saja kalian tidur semua di sini sekarang, saya tetap akan berbicara, walau dengan cucu-cucu yang tadi. Iya. Jadi saya nggak akan berhenti. Karena apa? Karena saya tidak peduli kalian menerima atau tidak, itu tugas. Bagian saya adalah tugasnya mengalirkan, bagian kalian adalah menerima, sedangkan Allah memberikan petunjuk atau tidaknya, itu adalah hak mutlak Allah, prerogatif Allah akan memberikan hidayah atau tidak. Jadi tidak ada hak saya itu marah terhadap kalian. Tidak ada hak saya sebel terhadap kalian karena tidak mengamalkan. Karena apa? Karena sama-sama. Kita sama-sama
diturunkan oleh Allah di muka bumi ini untuk mengamalkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itu hakikatnya semacam itu. Makanya jangan merasa pinter bodoh aja nggak punya. Terus apa lagi? Terus apa yang mau dikatakan lagi? Terus bagaimana lagi? Ya. Namun tanda-tanda orang yang mendapatkan petunjuk Allah itu ialah sesuai dengan yang tersebut di dalam Al-Quran. Famayahdi, barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, fahuwa muhtadi, dialah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nyata pada dirinya. Wa yudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fala tajidalahu waliyam mursida, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka ia tidak akan dipertemukan, tidak akan diperjumpakan, atau tidak akan berjumpa, tidak akan bertemu dengan wali yang mursida, dengan wali mursid. Itu tanda-tanda. Jadi kalau kalian merasa dipertemukan dengan seorang mursid, seorang wali yang mursida, atau disebut juga dalam tanda kutip, awas, ini Bapak menyatakan kalau disebut juga boleh disebut dalam tanda kutip. Kalau dalam tulisan tanda kutip itu adalah berarti bukan itu adalah pasti, ya dong. Itu bahwa ia adalah seorang mursid, ya, ialah disebut Mahdi, yaitu yang memberikan petunjuk. Mahdi kan orang yang memberikan petunjuk. Jadi bukan berarti dia itu adalah Mahdi yang seperti kayak apa tuh orang super turun dari langit. Itu tadi kalau dia adalah bisa memimpin umat Islam seluruh dunia ini juga Mahdi, dan itu adalah puncaknya Mahdi untuk seluruh dunia. Tapi ada Mahdi di antara kaum-kaum tertentu, itu Mahdi juga dalam arti yang sesungguhnya. Nah, maka yang disebut wali yang mursida itulah yang disebut Mahdi, dan hakikatnya tanda-tanda orang yang mendapatkan petunjuk dan yang sedang dibimbing oleh Allah ialah orang yang dibimbing oleh wali yang mursida. Itu juga hanya sebatas tanda-tanda. Jangan kemudian menjadikan sebuah kepastian. Kalau dinyatakan sebagai kepastian akan menyalahi. Anak-anakku semuanya, jadi tidak harus kita menonjolkan dan membanggakan ilmu, ya, yang akan menyebabkan Allah itu marah karena takabur pada dirinya. Tuh ya, jadi yang disebut afatul ilmi, yaitu kebinasaan ilmu, yaitu akibat takabur. Kemudian kita lanjutkan. Adapun yang ketujuh itu takabur itu karena warok. Waro banyak sebab ibadah atau banyak melakukan, atau nih waro nih, orang yang ahli torekot seperti kalian seorang salikin yang telah menerima baiat toreko, mengamalkan toreko, kemudian kalian adalah menjaga diri, itu masuk golongan waro. Maksud di sini. Jadi kalian adalah masuk. Nah, kalau kalian merasa saya kan seorang salikin, saya adalah, waduh, hati-hati. Yang penting kalian nunut manut, sami'na wa atona, ikutin, selesai. Bukan berarti kalian harus kemudian membanggakan diri kemudian merendahkan yang lain. Jadi orang-orang yang waro ini adalah orang-orang yang memang banyak melakukan ibadah, dia menerima baiat, dia menerima talqin, dia juga melaksanakan berbagai macam ibadah, termasuk mencegah dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang haram dan lain sebagainya. Persis tanda-tandanya yang disebut waro itu adalah seorang salikin salikah yang mengamalkan ilmu yang telah diterimanya. Maka ilmu-ilmu yang telah diterimanya dan pengamalan kalian sebagai seorang salikin salikah itu bisa menyebabkan takabur. Hati-hati. Kenapa? Kalian bisa jadi nih contohnya, saya kan salikin salika akmalia, salika akmalia, salika, pokoknya ada bapak deh, pokoknya udahlah saya, udah kacau itu. Nah, itu kacau, itu bahaya banget. Yang penting kalian ikutin bimbingan
Dan jangan kalian kemudian merendahkan yang lain. Kalau kalian mungkin dalam tanda kutip bangga kemudian mengembalikan, alhamdulillah saya menjadi seorang salikin, saya menjadi seorang salika, saya mendapatkan bimbingan dari Bapak, alhamdulillah, semoga istiqomah dan itu tidak masuk golongan takabur. Itu orang-orang yang disebut bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut takabur manakala kalian membandingkan yang lain, merendahkan yang lain. Kemudian kalian membanggakan diri kalian sebagai murid santri Akmaliyah, yang lainnya adalah sesat, yang lainnya adalah tidak benar. Itu yang disebut orang-orang yang takabur. Kan banyak orang yang merasa dirinya adalah paling benar, yang lainnya sesat. Golongannya itu paling benar, yang lainnya sesat. Tidak. Kalian jangan berlaku semacam itu. Karena semacam itu adalah hal yang menyebabkan terjerumusnya ke dalam sifat-sifat takabur, ya. Seperti juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adna rajulun min ashabi, yakni bahwasanya kelebihan seorang yang alim atas orang yang abid itu yaitu seperti kelebihannya itu apa saja? Yaitu seperti kelebihannya atas sekurang-kurangnya laki-laki daripada beberapa sahabatku. Maksudnya ialah kelebihan orang-orang yang berilmu memang istimewa, tapi tidak harus dilebih-lebihkan atau diagung-agungkan yang akhirnya menyebabkan dirinya terperosok dalam sifat takabur. Maka siogianya, ya, orang yang abid, orang yang ahli ibadah itu apabila ia melihat orang yang alim, yaitu merendahkan ia akan dirinya, maka sebaiknya ia pun harus merendahkan dirinya. Artinya saling menghormati. Jadi kita saling menghormati. Jadi kalian juga saling menghormati. Salikin yang baru, salikin yang lama, salika yang baru, salika yang lama. Tidak boleh yang senior merasa dirinya senior, kepengen dihormati oleh yang junior, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak harus, karena hakikatnya sama. Kalian semuanya di mata saya khususnya sama. Kalian adalah anak-anakku semuanya. Kalian adalah salikin salikah. Begitu juga kembali kepada Allah, sama hakikatnya. Hanya apa? Yang sesungguhnya ialah kemuliaan kalian di sisi Allah, ketakwaan di antara kalian, itu saja. Ya. Oleh karena itu, wahai anak-anakku semuanya, hindarilah dari sifat-sifat takabur karena kalian berilmu atau kalian mendapatkan tempat di posisi tertentu di suatu komunitas. Dan jangan kalian takabur karena kalian ahli toriko. Jangan kalian takabur karena kalian ahli ibadah. Jangan kalian takabur karena kalian ahli waro. Jangan kalian takabur karena kalian ahli zuhud. Karena semua itu adalah hidayah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orang yang tidak ibadah, siapapun orang yang tidak waro, siapapun orang yang tidak toriko, mereka belum mendapatkan petunjuk. Hendaklah kalian berdoa, berdoa terhadap Allah, berdoa pada saat kalian melihat orang kafir, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan dia menjadi orang yang tunduk kepada Allah dan matinya adalah mati Islam. Kalau orang-orang yang belum mengamalkan, maka kalian berdoa semoga ia adalah diberi hidayah dan mengamalkannya. Kalau orang itu belum adalah melakukan yang baik dan benar, kalian juga berdoa. Dan terus pokoknya berdoa setiap kalian melihat semuanya berdoa, bukan untuk mengenyek, bukan untuk merendahkan. Itulah orang-orang yang disebut tawadu, orang-orang yang tidak sombong, orang-orang yang tidak takabur. Bukan dia menepuk dada, bukan dia adalah membanggakan, bukan dia adalah menyatakan seperti alhamdulillah ada. Apa tuh keburukan itu adalah sama orang itu, ya Allah, alhamdulillah bukan pada saya, untung aja sama dia. Nah, bukan begitu. Hendaklah pada saat kalian melihat keburukan pada orang, Allah, ya Allah, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya dan semoga engkau bisa memberikan petunjuk, semoga engkau memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Itu begitu. Bukannya, ya Allah,
syukur alhamdulillah sama dia bukan sama saya. Nah itu loh. Nah itu yang berbahaya ya. Itu kesombongan ya. Jadi berdoa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang baik dan benar. Orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita golongan orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin dinan wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin dinan Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum jami'an wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.